Bagaimana kalau kita tidak tahu ternyata ada kandungan khamar atau ganja atau narkoba dalam minuman atau makanan? Misal sudah kebiasaan di satu daerah adanya masak sayur dengan daun ganja, sedangkan kita sebagai tamu dan disuguhkan sajian tersebut. Kalau tidak tahu, hukumnya masuk dalam hadis Nabi SAW. Diangkat dari umatku ketidaktahuan, masuk dalamnya lupa, kejahilan, tidak tahu. Ini masuk, itu kan? Diangkat dari itu, tidak tahu. Tapi jangan pura-pura tidak tahu, gitu kan? Itu tidak boleh. Sudah tahu ini kira-kira, kayaknya masyarakat ini biasa pakai daun ganja, nggak apa-apa deh, saya kayak tidak tahu aja. Nggak bisa. Haram itu, nggak boleh dibuat-buat, gitu kan? Allah lebih tahu niat anda. Ingatkan hadis Nabi SAW yang saya sampaikan kemarin, yang saya bilang, kalau ada kata Nabi SAW, kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita, ya, dia iming-imingkan wanita tersebut dengan janji-janji, sampai dia bersumpah atas nama Allah untuk menghalalkan kemaluannya supaya perempuan itu mau nikah sama dia. Nanti kalau nikah saya akan berikan kau mobil, saya akan berikan rumah, saya akan begini, macam-macam janjinya. Dan dia tahu dia dusta, dia tahu dia dusta, dan Allah tahu kalau dia dusta, maka dia akan ketemu dengan Allah hari kiamat dihukum sebagai pezina. Walaupun itu sah jadi istrinya. Hati-hati antara anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gak bisa main-main soal ini. Kita bisa menipu manusia di dunia, tapi di akhirat tidak bisa. Allah Maha Adil. Walaupun kadang-kadang laki-laki seperti ini kalau dia menikah, istrinya tanya dulu kan kamu janji begini, itu dulu. Ini kelihatan jahatnya, nggak boleh ini. Sama ya kalau kita balik, perempuan juga begitu. Nanti kalau kamu nikah sama saya berubah, nanti saya begini, saya pakai jilbab, saya segala. Setelah nikah tidak dilakukan. Ini bahaya nih. Dia dusta berarti, maka dia bertemu dengan Allah, hukumannya hukuman zina. Kalau di dunia dicambuk, atau kalau sudah nikah dirajam, di akhirat juga disiksa lebih berat lagi di neraka. Lalu kata Nabi SAW, dan siapapun yang meminjam uang dari seseorang, meminjam uang, lalu dia mengiming-imingkan sepemilik piutang ini, saya akan bayar, saya pasti, saya punya ini, saya punya itu, aset macam-macam disampaikan, dan dia bersumpah atas nama Allah, sampai pemilik piutang memberikan, pemilik uang memberikan kepada dia utang, dan ternyata dia dusta, dia tahu diri dia dusta, dan Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah dihukum sebagai seorang pencuri. Jelas, jadi antara anda dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.